A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita pada junjungan kita manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Ibu, Bu. Ya. Ibu sehat? Alhamdulillah. Masya Allah. Pak. Ya. Pak. Lemes banget jawabnya. Sehat Pak? Sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan begitu juga harapan kami untuk seluruh pemirsa iNews dimanapun saja Anda berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Yang paling penting adalah masih ada iman di dalam hatinya untuk senantiasa memperbaiki dirinya. Baik, seperti biasa ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kita akan mencoba untuk melihat permasalahan yang ada di sekitar kita dan coba kita cari jawabannya dari Al-Quran. Nah, melalui guru-guru kita yang nanti akan menyampaikan kepada kita mengenai kajian kali ini. Tapi izinkan saya juga bahwa hari ini kami berada di masjid yang insya Allah dan Masya Allah bagus ya. Kalau ngelihat masjid ini mirip-mirip dengan masjid di ITB nih, pakai kayu begini ya Bu ya. Ya benar ya Bu ya. Kayak Masjid Salman di ITB ya Bu ya. Itu ini masjid namanya Masjid Bahrul Ulum Puspitek Tangerang Selatan. Masya Allah. Ada yang di dekat Tangerang Selatan boleh gabung ke sini ya Bu ya. Baik, untuk itu izinkan saya juga untuk menyapa guru-guru kita yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ustadz Junaidi. Assalamualaikum Ustadz, sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah, terima kasih udah datang ke sini Ustadz. Masya Allah, mic-nya boleh dipegang Ustadz? Iya. Baik, Masya Allah. Terima kasih juga. Masya Allah. Ustadz aslinya dari mana Ustadz? Asli dari Demak, Jawa Tengah. Masya Allah. Aktivitas sehari-hari di Demak? Aktivitas di Tangerang Selatan. Di Tangerang Selatan, memang daerah sini ya, orang sini ya Bu ya. Baik, samping Ustadz Junaidi sudah hadir, Ustadz Muzaini Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Ahlan. Alhamdulillah, bajunya orange, saya putih. Ada baju hijau, ada biru, ibu pakai kudungnya juga warna-warni. Ustadz, hari ini kita akan bahas tema yang dekat dengan keseharian. Tentunya kita menantikan juga nanti jawaban dari Ustadz untuk curhatan ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di sini Ustadz ya. Terima kasih banyak Ustadz. Baik, samping Ustadz Muza ini hadir juga bersama kita Ustadz yang apa nyebutnya ya? Serius-serius tapi kadang banyak melintirnya Bu, bercanda mulu ini. Ustadz Alfian Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat Ustadz? Alhamdulillah. Ini agak bersih nih jenggot nih hari Ustadz. Kalau panjang tersaingan kita. Lah iya makanya kemarin ketukar antara Ustadz Alfian sama Pak David ini katanya. Kalau kita kan 11-12. Iya. Masya Allah. Makasih banyak Ustadz Alfian sudah hadir. Dan pemirsa, apa tema kita hari ini? Mari sama-sama kita saksikan. Ini dia tayangannya. Nenek Marbiah menangis histeris saat proses mediasi dirinya dan anak angkatnya AY berlangsung. Ia tak menyangka setelah merawat dan membesarkan anak angkatnya sejak masih berusia 2 tahun hingga dewasa. Di umurnya yang tak lagi muda, ia justru mendapat perlakuan tak baik, bahkan diusir dari rumahnya. Selama 8 bulan, nenek 76 tahun ini terlunta-lunta menginap di rumah tetangga dan saudaranya. Padahal rumah yang berada di Jalan Siantar, Lorong Burhanuddin, Banyuasin, Sumatera Selatan yang menjadi rebutan ini dibangun sendiri oleh nenek Marbiah dengan menjual harta warisan orang tuanya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kejadian kayak gini nggak cuma ada di daerah yang disebutkan tadi ya, daerah Banyuasin, tapi mungkin daerah-daerah lain juga kita pernah dengar cerita yang sama ya Bu ya? Iya Bu, betul Bu. Ya, ibu ribut sama anaknya atau ibu sama anak rebutan warisan ya. Ini ibu yang sudah ngasuh anak angkat diusir dari rumahnya si ibu. Jadi mirip kisah Palestina sama Israel ya Bu ya?
Nyambung-nyambungin. Yang punya rumah siapa, yang diusir siapa. Oke, silahkan ibu-ibu, bapak-bapak ada yang mau curhat? Silahkan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nia dari Majelis MTIP Puspiptek. Saya mau nanya terkait dengan anak adopsi. Bila anak adopsi itu perempuan, apakah mahram dengan bapaknya? Dan apabila anak adopsi itu laki-laki, apakah mahram juga dengan ibunya? Oke. Ya, itu aja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Ibu namanya siapa tadi ibu? Bu? Dia. Oh Nia, November India Alpha. Oke, November India Alpha. Ustadz, silakan dijawab pertama yang viral tadi ya, seorang ibu yang diusir oleh anak angkatnya dari rumahnya sendiri, dan kedua mungkin juga tadi bicara mengenai hubungan antara orang tua dengan anak angkat itu seperti apa. Silakan, Fadol Ustadz tadi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Terkait dengan fenomena yang barusan kita lihat ya, yang terjadi di sekitar kita mungkin juga, maka saya teringat dengan adanya prinsip at-tawazun di dalam Islam. At-tawazun itu artinya keseimbangan. Dalam konteks kita berbuat baik kepada orang lain, maka kemudian Allah di dalam Al-Quran mengingatkan kita, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jaza'aw wala syukura. Sesungguhnya kita kalau berbuat baik kepada orang lain, jangan pernah berharap balasan dari orang lain yang kita baiki itu, dan juga jangan pula berharap adanya ucapan terima kasih dari orang yang kita beri kebaikan, sehingga kemudian keikhlasan kita terjaga. Ini di satu sisi, tapi di sisi lain apa? Allah berfirman, wala tansawul fadla bainakum. Jangan kalian itu saling melupakan kebaikan di antara kalian, kan gitu. Sebagaimana juga sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yashkurun nas, man la yashkurullaha man la yashkurun nas. Nggak bisa kita disebut bersyukur kepada Allah selama kita tidak bisa bersyukur atau berterima kasih kepada sesama manusia. Ini kan tawazun. Di satu sisi yang memberi kebaikan harus ikhlas, nggak mengharapkan apa-apa. Di sisi lain yang menerima kebaikan ya harus tahu diri. Yaitu apa? Harus kalau bisa membalas kebaikan tersebut. Kalau tidak bisa minimal ucapan atau sikap yang menunjukkan kepada terima kasih itu. Nah, mungkin sikap tawazun atau prinsip tawazun ini yang hilang dari fenomena yang barusan kita lihat seperti itu ya. Si ibu kecewa karena tidak dibalas kebaikannya, si anak juga tidak tahu rasa terima kasih itu. Adapun tadi pertanyaan Bu Nia ya. Bu Nia pertanyaannya, apakah seorang anak adopsi itu bagaimana status mahramnya dengan orang tua angkatnya gitu ya. Tergantung siapa yang ngangkat. Kalau yang ngangkat misalnya pamannya sendiri ya berarti mahram kan gitu. Tapi kalau yang ngangkat itu kemudian sama sekali tidak ada hubungan nasab darah dengan si anak angkat, berarti otomatis tidak mahram. Kecuali bisa jadi mahram. Misalnya saya dan istri saya ngangkat seorang anak gitu ya. Kemudian anak yang kami angkat ini disusui oleh istri saya gitu ya. Maka ini anak susuan, maka bisa menjadi mahram. Seperti itu mungkin jawaban singkatnya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih banyak Ustadz. Selanjutnya silahkan Ustadz bisa langsung dijawab. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Kalau kita sama-sama melihat tayangan tadi sungguh prihatin. Siapapun yang menjadi ibu atau calon ibu, semua pasti prihatin. Ketika ada seorang anak walaupun statusnya adalah adopsi atau anak angkat, ini tidak dibenarkan di dalam agama.
jangankan anak angkat, kita sesama dilarang berbuat seperti itu kepada orang yang lebih tua kepada kita. Sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man lam yarham laisa minna man lam yarham saghirana." Tidaklah dianggap sebagai golongan umatku, kata Nabi, orang yang tidak mempunyai rasa kasih sayang terhadap yang lebih kecil. Dan juga tidak dianggap sebagai umat Nabi pula adalah orang-orang yang selalu menyakiti orang-orang yang lebih tua, lebih sepuh. Kasus yang kita bisa lihat tadi adalah mereka ini sungguh keterlaluan. Ada dua penyebab kenapa mereka ini sampai hilang akal sehatnya dan hilang perasaannya. Satu, ketika dia itu marah yang berlebihan oleh sebab ditegur mau nikah yang keempat. Bapak Ibu mohon maaf, kalau baru mau menikah nggak masalah, ini mau menikah yang keempat, ditegur marah-marah. Dengan ghadab itulah yang bisa menghilangkan akal. Al-ghadab yuzilul aqla. Sabda Nabi, kemarahan itu bisa menghilangkan akal pikiran. Maka siapapun orang yang sering kali marah, ini akan akal sehatnya akan hilang. Maka dari itu, satu akal. Yang kedua perasaan. Kenapa perasaan bisa hilang? Orang bisa menjadi nggak punya rasa. Kan kalau kita melihat orang yang sudah sepuh, kan rasanya kita ini ada kasih sayang. Kasihan banget ya orang udah sepuh, emak-emak sudah repot hidupnya dan sebagainya. Ini karena dia ada keimanan. Makanya orang-orang munafik di dalam surah Al-Baqarah Allah nyatakan sebagai orang-orang yang tidak punya perasaan. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Mereka orang-orang munafik oleh sebab gak punya rasa itulah mereka seringkali menebar kerusakan di muka bumi ini. Makanya dua, mereka orang-orang yang seringkali khilaf dalam hidupnya dan bahkan hilang akal kesadarannya oleh sebab dua. Satu, karena kemarahan yang memuncak. Yang kedua, oleh karena dia itu adalah munafik. Dan ini tidak dianggap sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naudzubillah min dalik. Terkait dengan pertanyaan Ibu Nia, adopsi ini terus terang. Ketika diadopsi dari kecil, kemudian dia ini menyusui, maka itu adalah mendapatkan predikat mahram. Tapi ketika tidak, maka dia ini tidak mahram. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Silakan Ustaz Alfian Hidayat, bisa langsung dijawab Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Ciawi, pulang-pulang beli nanas. Ngomong cakepnya lemes banget. Yang kompak ngapa, Po? Siap ini kompak, siap? Jalan-jalan ke Ciawi, pulang-pulang beli nanas. Yang jawab salam dengan sepenuh hati. Mudah-mudahan tunggakannya, kreditannya, utangnya biar pada lunas. Ketahuan yang aminnya paling kenceng. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sudah banyak yang disampaikan oleh guru-guru kita, saya mah cuma nambahin sedikit doangan, kagak ngapa-ngapa kan ya? Bu, ngelihat orang songong sama orang tua kira-kira gedeg apa kagak kita? Pengennya ngapain? Kalau ada orang model kayak gitu kita pengennya ngapain? Romannya pengen nabok bae ya, Po ya? Nampol Ustaz katanya. Iya, pengen nampol bae deh ya. Norman gede banget dia ya. Ini hal itu sering terjadi. Lantaran apa? Lantaran tidak mampu mengontrol hawa nafsunya. Terlena akan kenikmatan dunia. Padahal sudah jelas-jelaskan di dalam Al-Quran. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur.
Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Makanya kita kudu selalu sadar bahwasanya apa? Apa yang ada di diri kita saat ini itu semua titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini saya mengutip nasihat daripada Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau berkata, hammud dunya zulmatun fil qalbi wa hammul akhirah nurun fil qalbi. Khawatir, gelisah, sedih karena dunia itu dapat menggelapkan hati. Ujung-ujungnya kalau bahasa kampung kita gelap mata. Kagak mikirin bener apa kagak, halal atau haram. Yang penting apa yang dia mau dapat tercapai itu. Gara-gara kegelisahan terhadap dunia. Akan tetapi kalau khawatir terhadap akhirat, nurun fil qalbi, itu akan dapat menerangi hati. Bagaimana sholat kita ini banyak yang bolong apa kagak, dosa kita banyak apa kagak, hal itu yang dapat menerangkan hati kita. Makanya ini terakhir, ada sebuah kisah. Mudah-mudahan kita dapat ambil pelajaran dari kisah ini. Serius Buya, serius ya. Serius apa ini, serius? Ya ini udah pada serius ini Ustadz. Sampai pada melotot ibu-ibu tadi. Beneran apa kagak ini? Ada seorang anak muda. Itu anak muda membiarkan ngediemin anak-anak kecil yang bermain di atas mobil Lamborghini yang seharga 5 miliar. Karena dia punya prinsip. Kebahagiaan, kesenangan anak-anak itu lebih berharga daripada harga mobil Lamborghini itu. Yang luar biasanya adalah anak-anak yang bermain di atas mobil Lamborghini itu bukan anak dia. Dan yang lebih luar biasanya adalah mobil Lamborghini itu pun bukan punya dia. Ya terang aja bukan punya dia. Kirain. Ya, pokoknya kita selalu ingat. Ya, ingat tentang ibadah kita karena itu yang dapat menerangi hati kita. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz Alfian Hidayat. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Kalau ada Ustadz Bu yang tadinya lagi serius-serius langsung waduh. Jadi gimana Bu ya? Ternyata permasalahan ini ada di sekitar kita ya Bu ya. Yang paling penting adalah tadi ngejaga diri kita untuk bisa jadi orang yang pandai bersyukur dan berterima kasih ya. Mau itu sebagai anak angkat kek, nggak anak angkat ya. Yang namanya orang tua ya tetap orang tua kita. Tapi ngomong-ngomong Ustadz, emang Islam ada ya istilah anak angkat? Memang boleh kita angkat anak, tapi nanti jawabnya Ustadz ya. Jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi untuk mengkaji ayat-ayat yang dalam Al-Quran tentunya hanya di sini. Di Cahaya Hati Indonesia. Khairul أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم
ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Sama-sama kita tadi menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran surah Al-Ahzab, ya, surah Al-Ahzab. Dan tentunya apa yang dibacakan tadi berkaitan juga dengan apa yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, guru kita yang sudah hadir bersama kita, yaitu Al-Mukarram Ustadz Ade Muzaini. Silakan Ustadz, fadol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Bapak, Ibu, jamaah Masjid Bahrul Ulum Puspiptek Serpong Tangerang yang saya muliakan, alhamdulillah qoriah kita yang saya muliakan Ustazah Nova Munshidah, host kita Al-Ustaz David Khalik, dan juga seluruh pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang insya Allah kita semua senantiasa berlimpah rahmah, hidayah, taufik, inayah, barakah, ni'mah, sihah, afiyah, ma'rifah, hikmah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Alhamdulillah tadi sudah dibacakan surah Al-Ahzab ayat 4. Saya di sini akan mengulas sedikit tentang tafsirnya yang saya ambil dari kitab tafsir Rawaiul Bayan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan ayat ini maka setidaknya ada 3 poin besar yang bisa kita bahas. Yang pertama adalah terkait dengan makna dua hati di dalam rongga. Yang kedua terkait dengan hukum zihar, dan yang ketiga terkait dengan hukum tabanni. Satu-satu akan kita bahas. Yang poin pertama adalah ma ja'alallahu lirajulim min qalbaini fi jawfih, bahwa Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati atau dua jantung di dalam rongga badannya. Karena qalbaini, qalbun itu bisa diartikan hati, bisa juga diartikan jantung itu. Nah, apa maksud ayat ini gitu kan? Bisa kita lihat misalnya di dalam sababun nuzul dari ayat ini, sebab turunnya ayat ini. Ketika itu ada orang Quraisy, dia dinilai sangat cerdas di kalangan bangsa Quraisy lainnya. Namanya itu Jamil ibnu Ma'mar al-Fihri. Dia mampu mengingat semua hal yang pernah ia dengar. Sampai-sampai kemudian orang-orang Quraisy mengatakan tidak mungkin ada orang yang mampu mengingat semua yang ia dengar kecuali pasti dia punya dua hati atau dua jantung di dalam rongganya. Itu kata orang-orang Quraisy di dalam memuji Jamil ini. Dan begitu juga Jamil sendiri, dia narsis juga Bapak Ibu. Saya punya dua hati, saya punya dua jantung qalbain di dalam rongga saya yang saya gunakan untuk memahami semua hal, dan saya lebih cerdas dibanding Muhammad. Itu kata Jamil, seperti itu. Nah, suatu ketika perang Badar terjadi, kita paham perang Badar, dan kita tahu bahwa kafir Quraisy kalah di dalam perang Badar. Abu Sufyan ketika itu belum masuk Islam. Abu Sufyan kemudian papasan bertemu dengan Jamil ini. Abu Sufyan melihat bahwa Jamil memakai sendal yang satu dia jinjing pakai tangannya, dan sendal yang satunya lagi dia pakai di kakinya. Itu. Maka kemudian Abu Sufyan bertanya kepada Jamil gitu. Kenapa salah satu sendalmu engkau
jinjing dengan tanganmu, dan salah satunya lagi engkau pakai di kakimu. Apa jawaban Jamil? Jawaban Jamil, wah saya nggak ngeh, saya kira dua-duanya sendal saya pakai di kaki. Nah, itu apa namanya sababun nuzul dari ayat ini Bapak Ibu sekalian. Gitu. Maka kemudian sejak itulah orang-orang faham bahwa jika benar Jamil punya dua hati, punya dua jantung di dalam rongga badannya, maka tidak mungkin dia enggak ngeh kalau dia pakai sendal satu di tangan dan satu di kaki. Maka kemudian turunlah ayat ini untuk meruntuhkan klaim Jamil bahwa dia lebih cerdas dibanding baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu umat kafir Quraisy kalah perang Badar. Hati-hati, kalau kalah itu kadang-kadang emang bisa bikin stres Bapak Ibu sekalian. Gak usah diterusin Bu. Kemudian poin kedua dari ayat kita. Ja'ala azwajakumul la'i tudhahiruna minhunna ummahatikum. Nah ini terkait dengan fenomena zihar, tuzahiruna zihar. Jadi di zaman jahiliyah Bapak Ibu sekalian, dan juga sempat terjadi juga di zaman baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tradisi yang namanya zihar. Jadi kalau ada seorang suami dia menzihar istrinya dengan mengatakan bahwa bagiku kamu seperti punggung ibuku. Zihar itu diambil dari kata zohrun. Zohrun artinya adalah punggung. Jadi kalau suami ngomong begini ke istrinya, bagiku kamu seperti punggung ibuku. Maka maksudnya adalah aku ceraikan kamu karena kamu sudah kuanggap sama seperti ibuku. Oh. Itu zihar. Nah, Jadi itu konsekuensinya kalau kayak begitu di zihar tidak melakukan kewajiban-kewajiban sebagai suami yang lainnya gitu. nggak boleh. Oh. Nah, walaupun kalau di jahiliyah itu konsekuensinya perceraian, tapi kalau di Islam tidak. Iya, Seperti iya. itu. Nanti kita bahas. Iya. Nah, yang perlu kita ingat adalah bahwa ibu itu adalah mahramah muabbadah, mahram perempuan yang tidak boleh kita nikahi selama-lamanya. Iya. Nah itu. Nah di era jahiliyah ini, zihar berkonsekuensi kepada talak, cerai selamanya. Tidak bisa rujuk lagi. Seperti bahwa ibu kita adalah perempuan yang tidak boleh kita nikahi selamanya. Ini. Nah ayat ini Bapak Ibu sekalian, wa ma ja'ala azwajukumul la'i tuzahiruna minhunna ummahatikum, ini melarang perilaku zihar. Hukumnya dosa besar. Karena ungkapan zihar adalah ungkapan mungkar dan dusta. Kalau kita lihat di dalam surah Al-Mujadilah ayat 2 itu mungkarom minal qauli wa zura. Ungkapan yang mungkar dan dusta. Berarti kita nyamain istri kita sama ibu kita, kan begitu. Nah yang perlu diperhatikan bahwa di dalam Islam zihar itu bukan talak. Tidak seperti di zaman jahiliyah. Jadi kalau masih terjadi seorang muslim menzihar istrinya, maka konsekuensinya bukan talak. Tapi tadi dosa besar kemudian itu. Nah zihar tidak memisahkan ikatan perkawinan. Hanya dia konsekuensinya yaitu seorang suami harus membayar kafarat kalau dia mau lepas dari hukuman zihar. Si suami tidak boleh menggauli istrinya selama zihar Bapak Ibu sekalian. Si suami tidak boleh menggauli istrinya, tapi bukan kemudian berarti mentalak istrinya. Nah Bapak Ibu sekalian, apa itu kafaratnya? Kafaratnya ada 3 kalau kita baca di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah si suami harus memerdekakan budak. Kalau enggak punya budak, kalau sekarang juga enggak ada budak, maka kemudian si suami harus puasa 2 bulan berturut-turut. Nah itu. Kemudian kalau enggak mampu juga dia harus memberi makan 60 orang miskin, 1 orang 1 mud. Kemudian poin ketiga adalah wa ma ja'ala ad'iyaakum abnaakum. Allah tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Ini adalah tentang praktek tabani, ngangkat anak, ngadopsi anak di zaman jahiliyah. Tapi beda dengan zaman kita. Zaman jahiliyah itu kalau ngangkat anak,
Ada anak namanya Agus, saya namanya Muzaini, saya ngangkat anak Agus bin Muzaini. Itu yang dinamakan tabanni, tidak boleh. Kenapa? Karena memutus nasab yang sesungguhnya. Seperti itu. Sebelum masuknya Islam. Sebelum masuknya Islam, seperti itu. Dan ini juga sempat dipraktekkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau sebelum menjadi nabi mengangkat Zaid bin Harisah, seperti itu. Yang kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, praktek tabanni ini. Itulah kira-kira Bapak Ibu sekalian 3 poin besar ibroh yang bisa kita ambil dari ayat kita ini. Insya Allah nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kiai Ade Muzaini Aziz yang tadi sudah menyampaikan kepada kita ya. Beliau ini LC Pak, ya ini tamatan dari Al-Azhar ya, dan juga pimpinan dari Yayasan Al-Mu'in ya Kiai ya, betul ya. Baik, terima kasih banyak Kiai atas ilmunya. Silakan Ibu, Bapak yang mau bertanya. Silakan Ibu, fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama saya warahmatullahi Ibu Aat dari Majelis Taklim Ibu Puspitek. Pertanyaan saya, kalau mengangkat anak yang menjadi wali hakimnya siapa? Wali nikah. Siapa Bu? Gimana? Yang kalau mengangkat anak perempuan yang menjadi wali nikahnya siapa? Oh gitu. Kalau menikahkan anak perempuan yang menjadi wali nikahnya siapa? Mengangkat anak perempuan. Oh, mengangkat anak perempuan. Oh, yang jadi wali nikahnya siapa? Apakah boleh orang tua angkatnya, bapak angkatnya gitu? Silakan tuh. Baik, siapa yang menjadi wali nikah bagi anak perempuan yang adopsi gitu ya, yang diangkat? Pertama tetap yang menjadi wali nikahnya adalah wali nasabnya. Kalau bapak kandungnya masih ada, ya bapaknya. Cari dong, kalau nggak tahu harus cari dulu nggak? Cari dulu, cari dulu. Kemudian kalau tidak ketemu, dicari lagi wali nasabnya yang lain. Mungkin ada paman dari bapaknya gitu kan. Mungkin ada sepupu dari bapaknya, seperti itu. Nah kemudian kalau memang tidak ada wali nasabnya, maka ke wali hakim kewenangan untuk menjadi wali nikahnya. Wali hakim itu siapa? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, as-sultanu waliyun liman la waliyalah. Sultan, pemerintah gitu ya, penguasa adalah wali bagi seseorang perempuan yang tidak punya wali. Kalau di kita apa? KUA ya, KUA penghulu. Nah seperti itu. Maka dialah yang berhak menjadi wali, seperti itu. Bagaimana dengan orang tuanya, orang tua angkatnya? Kalau orang tua angkatnya kebetulan juga wali nasab, misalnya tadi orang tua angkatnya, bapak angkatnya ternyata memang pamannya sendiri. Ya silahkan, tidak apa-apa. Tapi kalau bapak angkatnya bukan termasuk wali nasab dari si perempuan ini, tentu tidak boleh menjadi wali nikahnya. Terima kasih. Oh gitu, baik. Terima kasih banyak. Tapi kalau misalnya jadi saksi boleh nggak? Boleh, kalau jadi saksi silahkan. Siapapun boleh jadi saksi. Yang penting dia muslim, dia terpercaya, tidak fasik dan seterusnya. Baik, seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz, Kiai kita yang sudah menyampaikan ilmunya kepada kita. Bagaimana Ibu, sudah terjawab ya Bu ya? Baik, kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita menarik. Banyak sekali orang yang kurang paham tentang mengangkat anak dan konsep anak adopsi di dalam Islam. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تقول للذي أنعم الله عليه
ما الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah tadi kita sudah menyimak pembacaan Al-Quran yang sudah dibacakan dengan merdu oleh Ustazah kita, Ustazah Nova Musyidah. Dan selanjutnya mari sama-sama kita simak ya kajian tafsirnya. Bu, coba buka Qurannya dulu. Buka Qurannya. Ada yang bawa Quran enggak? Ayo. Dari handphone boleh dibuka. Ada aplikasi handphone ya. Yang ada kitab Qurannya boleh dibuka. Surahnya itu surah Al-Ahzab ayat 37 ya. Al-Ahzab 37. Ada yang tadi sudah ikut, ada juga yang tadi dengerin, menyimak. Tapi menyimak saja insya Allah kita dapat pahala, dapat keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Silakan langsung kita simak kajian tafsirnya bersama dengan guru kita Al-Mukarram Ustadz Junaidi. Silakan Ustadz Junaidi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. Amma ba'dah, yang kita muliakan ya para guru-guru kita semuanya yang hadir dan mobil khusus host kita Ustadz David dan Bapak Ibu dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Ayat yang terkait dengan dibacakan oleh qari'ah kita yakni surah Al-Ahzab ayat yang ke-37 ini berkaitan dengan putra angkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Zaid bin Harithah. Mari sama-sama kita pahami. Allahu a'lamu bimuradih. Wa ittaqulu lilladzi an'ama Allahu alaihi. Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika engkau mengatakan kepada orang yang telah Allah berikan nikmat. Yang dimaksud orang yang diberikan nikmat ini adalah putra angkat Rasulullah yang bernama Zaid bin Harithah. Diberi nikmat Allah apa? Diberikan nikmat Allah, nikmat Islam. Ya, ayil Islam, bahkan nikmat yang lebih daripada itu dia diberikan nikmat oleh Allah bisa berdampingan terus dengan Rasulullah karena diambil anak angkat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nikmat luar biasa. Wa an'amta alaihi, dan yang engkau berikan nikmat kepadanya juga wahai Muhammad. Yang dimaksud Rasul memberikan nikmat kepada Harisah ini adalah dimerdekakan. Dan yang tadinya dari hamba sahaya, beliau dari kalangan jahiliyah oleh sebab korban peperangan kedua suku di Arab, maka Zaid ini menjadi terlunta-lunta, menjadi tawanan perang yang pada waktu itu umurnya baru 8 tahun Bapak Ibu bayangkan. Korban dari keluarga. Ya, yang akibat perang saudara, perang antar suku,
Jadilah dia tawanan perang. Kemudian dibebaskan. Kalau ceritanya sangat panjang. Ya, dibebaskan oleh yakni keponakan Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Kemudian itu sebelum menikah dengan Rasulullah. Inilah Allah bikin skenario yang begitu indah. Nah, ketika Rasulullah ini menikah dengan Sayyidatina Khadijah Al-Kubra itulah kemudian Zaid bin Harisah ini dihadiahkan kepada Rasul. Sehingga menjadi anak angkat atau menjadi adopsi Rasul ini, itu pun nanti proses setelah dimerdekakan. Nah, itu nikmat yang luar biasa. Rasul memberikan nikmat karena Rasul telah memerdekakan. Ya. Amsik alaika zaujaka. Ini berkaitan tentang ketika Zaid bin Harisah itu menemui Rasulullah oleh sebab ada permasalahan dalam keluarga, Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau dalam keluarga sering ada masalah nggak kira-kira? Jadi ini sudah menjadi sunnatullah. Kan namanya mengarungi bahtera rumah tangga. Itu biasa dah. Ada namanya nanti karang-karang yang menghalangi kapal. Ada juga gelombang-gelombang. Ada juga kadang-kadang angin puting beliung datang menghampiri. Itu dari eksternal. Atau bahkan dari kalangan internal, mesinnya rusak, ya arah kompasnya nggak pas sehingga kapalnya nyasar kemana-mana. Nah, kita ini hidup dalam rumah tangga itu seperti bahtera di lautan. Nah, ini satu ketika Zaid bin Harisah ini mengadu kepada Rasul, ya Rasul, aku ingin menceraikan istriku yang bernama Zainab binti Jahsh. Kata Nabi apa? Amsik alaika zaujak. Oh jangan, pertahankan istrimu, pertahankan rumah tanggamu. Jadi seperti itu, makanya ini ucapan Nabi diabadikan di dalam firman Allah, di dalam Al-Quran. Ya. Wattaqillaha, dan takutlah engkau kepada Allah. Ya. Ini nasihat Rasulullah kepada siapa, Bu? Zaid bin Harithah, yakni anak angkat daripada Rasul. Nah, ini disuruh bertakwa kepada Allah. Tapi apa? Ternyata wa tukhfi fi nafsika. Muhammad, kamu itu menyembunyikan sesuatu dalam dirimu, kata Allah. Ya, mallahu mubdihi. Apa-apa yang telah dinampakkan oleh Allah, kenapa kau sembunyikan? Karena apa? Ini unik ayat ini, Bapak Ibu. Sebetulnya ketika Zaid bin Harisah ini sowan ke Rasulullah ingin istilahnya menceraikan istrinya, itu sebetulnya Rasul sudah mendapatkan wahyu. Sudah diatur skenarionya sedemikian rupa oleh Allah bahwa nanti, wahai kamu Muhammad, itu nanti akan menikahi Zainab binti Jahsh. Jadi ini Rasul sudah tahu bahwa memang nanti bakalan diceraikan, walaupun Rasulullah sudah memberikan nasihat. Ya, ini amsik alaika zaujak. Ini unik ayat ini. Kenapa kamu tidak nyatakan saja langsung? Ya, kenapa kamu ini merasa dalam diri Rasul itu masih ada yang diumpetin, tidak disampaikan kepada Zaid? Nah, ini makanya di sini watashan nasa wallahu haqqu an tasyahu. Kalian justru takut kepada manusia, padahal Allah lah yang berhak lebih kau takuti. Artinya apa? Kalau Rasulullah menyampaikan langsung kepada Zaid bin Harisah kan lucu. Misalkan nih, ya, ada orang datang ke rumah kita, Bapak Ibu. Dia konsultasi terkait rumah tangga. Ini bagaimana Pak ya kalau saya cerai ya istri saya? Padahal dia seneng. Ya udah cerai aja, nanti biar aku nikahin istrimu. Kira-kira kalau begitu lucu nggak Bapak Ibu? Nah, Rasulullah nggak ingin begitu, nggak ingin. Padahal Rasulullah sudah tahu mendapatkan wahyu dari Allah bahwa nanti skenarionya itu begitu, karena ayat ini terkait tentang pembatalan, ya, hukum-hukum yang terkait dengan adopsi anak di zaman jahili. Kalau di zaman jahili itu kan yang namanya mengadopsi anak, ya pokoknya anak itu sudah otomatis menjadi anak kandung, Bu. Bab terkait tentang wali, bab terkait tentang ahli waris, bab terkait tentang mahram, itu semuanya otomatis kalau di zaman jahiliyah. Maka Islam datang, Allah ingin memperbaikinya dan ingin mengatur sedemikian rupa.
Makanya Rasulullah yang jadi percontohan nih. Rasul jadi percontohan. Biar nanti hukum sebelumnya batal, maka kamu harus melakukan ini wahai Muhammad. Ya, maka ketika memang seperti itu Rasul belum berani menyampaikan kepada manusia. Lah kan lucu, masuk konsultasi ke saya, kemudian ya udah kalau memang mau kau cerai nanti akan aku nikahin. Kan nggak mungkin Rasulullah begitu ya. Ya, makanya disitulah ditegur oleh Allah. Kamu itu lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah, kan begitu ya. Ya, padahal hakikatnya seperti itu. Allah ini tahu ya. Makanya ingin membatalkan hukum adopsi anak ya di zaman jahiliyah dengan seperti itu. Maka falamma qada Zaidun minha watara. Maka tatkala Zaid sudah tekad bulat Bu, sudah tidak mencintai istrinya Zaid binti Zainab binti Jahash. Jadi istri Rasulullah itu ada berapa Bapak Ibu tahu nggak? Nggak tahu ya. Itu dua, yang namanya Zainab itu dua. Yang satu itu Zainab binti Muzahim, yang kedua ini Zainab binti Jahash. Kalau Zainab binti Muzahim itu adalah istri daripada sang suami Abdullah bin Jahsy. Kalau ini Zainab binti Jahash ini adalah istri daripada Zaid bin Harisah. Jadi seperti itu. Makanya kemudian diberesinlah itu. Ya, makanya di sini bahasanya ya, falamma qada ya, maka tatkala Zaidun itu sudah membereskannya minha dari istrinya watara, hajat semuanya diberesin. Dicintai sudah pernah dicintai, dinafkahi sudah pernah dinafkahi, dalam keluarga sudah pernah hidup, maka ingin diselesaikan, maka di sini ya watara itu ay hajatan. Semuanya sudah diberesin, termasuk adalah dicerai sesuai dengan tuntunan agama, ditalak secara agama. Nah selesai ketika sudah ditalak maka selesailah namanya iddah. Iddah itu masa tunggu ya, dari seorang perempuan yang tercerai, baik itu cerai mati ataupun cerai hidup. Ya. Jadi seperti itu. Maka dari itu, nah itulah kemudian Rasul menikahinya. Supaya apa? Supaya Rasulullah ini mendapatkan ya misi dari Allah membatalkan hukum-hukum di zaman jahiliyah. Maka dinikahilah itu ya, supaya apa? Supaya nanti seterusnya bahwa anak angkat ketika sudah tidak mencintai istrinya kemudian dicerai, itu bapak angkatnya itu halal untuk menikahinya dan itu diperbolehkan dalam Islam. Ya, jadi seperti itu ya, kurang lebih inti daripada ayat ke-37 surah Al-Ahzab. Ya. Wallahu a'lamu bissawab. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Jadi sudah paham ya Bu ya bahwa ayat ini mengambil sebuah peristiwa yang terjadi di zaman Rasulullah dan dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dan dijelaskan. Bahkan ini yang dikatakan oleh banyak orang-orang di luar agama Islam ya, yang mereka sangat terkagum-kagum dengan Islam, bahwa Islam ini benar-benar murni, bukan datang dari seorang Muhammad. Gitu. Ini benar-benar datang dari Allah. Kenapa? Karena bahkan Nabi Muhammad pun ditegur oleh Allah di dalam beberapa rujukan ya yang kita pahami oleh guru-guru kita. Kira-kira begitu. Itu dalam misalnya contohnya ini adalah misalnya kayak janganlah kau menyembunyikan apa yang sebenarnya dihalalkan oleh Allah, jangan kau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, banyak ya gitu. Tapi tetap kita yakin bahwa yang namanya Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang mulia dan insya Allah kemaksumannya tidak diragukan sama sekali. Amin ya robbal alamin. Baik, untuk itu silakan yang mau bertanya siapa? Angkat tangannya. Ibu Fadl. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Istiani dari Majelis Taklim MTIP Komplek Puspitek. Izin bertanya Ustadz. Tafadhal. Dalam hal kita mengadopsi anak, anak itu berhak menerima harta waris kita atau tidak? Apabila berhak mendapatkan, berapa besarnya Ustadz? Mohon pencerahannya. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu. Ya. Namanya siapa? Istiani. Istiani. Ya. Suaranya kok gemeter banget sih kayaknya. Karena di depan
Mas David. Iya. Bisa aja Ibu. Jadi gemeteran. Jadi pertanyaannya anak angkat itu dapat waris atau enggak gitu ya Bu ya? Ya, kalaupun dapat kira-kira berapa besarnya gitu, maksimum boleh berapa? Silakan Ustaz Fadl. Baik, terima kasih Ibu Istiani. Anak angkat atau adopsi ya dalam hukum fikih itu tidak mendapatkan harta warisan dari bapak angkatnya. Ya, sekalipun dia ini mohon maaf sudah menjadi mahram birrodoah. Sudah menjadi mahram oleh sebab dia dari kecil misalkan disusuin. Ya kan di dalam penyusuan ini kalau lebih daripada 5 kenyotan, apa itu kenyotan apa itu? 5 apa namanya apa Bu? 5 Ya susuan pokoknya 5 Ustaz. isapan. Ya. Ya kalau menurut madhab Imam Syafi'i sama ya ini jangan ngeres dulu Pak. Ini memang begitu harus dijelaskan ya Ustadz David ya, mohon maaf. Betul. Jadi biar paham. Iya. Jadi nanti jangan baru 1 isapan itu belum. Menurut madhab Syafi'i dan Hambali. Iya. Tapi menurut madhab Maliki itu sudah mahram birrodoah oleh sebab susuan. Itu pun tidak mendapatkan warisan. Nah bagaimana caranya mendapatkan warisan? Maka diatur dengan cara memberikan wasiat. Wasiat. Ya, tulis wasiat. Boleh nanti ketika wafat, boleh ya nanti biar tahu. Ya saudara-saudara dari ayahnya angkat, dari ibu angkatnya biar tahu oh ternyata ketika meninggal dia sudah wasiat. Cuman wasiat ini di dalam hukum waris tidak boleh melebihi 1/3 dari harta. Oh. Ya kan begitu. Iya. Kalau nggak punya anak, bapak yang seorang suami yang meninggal, berarti istrinya mendapatkan 1/4 karena nggak punya anak dari semua harta tinggalan. Tapi kalau yang meninggal istri, maka bapak ini suaminya mendapatkan berapa Bu? 1/2 daripada harta peninggalan. Ini yang rata-rata kan setelah istri meninggal kabur, kawin. Padahal harus dibagi dulu warisannya. Ya, dibagi dulu baru silahkan mau kawin lagi nggak apa-apa. Jadi anak ya hasil adopsi tidak mendapatkan harta warisan kecuali wasiat. Ya, terima kasih. Barang itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Baik Ustaz. Waalaikumsalam. Tapi wasiat itu perlu dikasih tahu nggak sebelum meninggal? Soalnya kadang-kala suka banyak jadi masalah ya. Kok tiba-tiba ada wasiat, ibu nggak pernah ngomong sama saya gitu. Harus nggak kita orang tua misalnya punya anak angkat, kita punya juga anak kandung, Ya. kita memberitahu kepada anak-anak kita sebelum kita wafat bahwa kita akan memberikan wasiat kepada anak angkat kita. Wasiat itu boleh disaksikan, ada saksi dan itu yang terkuat seperti itu dan dicatat. Oh. Yang penting dicatat. Kalau hanya ucapan, terus ketika ucapan itu tidak dicatat, apalagi tidak ada saksi, maka ini menjadi polemik nanti. Ya. Di pengadilan agama pun begitu. Oh nggak ada buktinya, mana buktinya? Betul. Ya, secara tertulis, ada saksinya ditulis, di atas materi ditandatangani bahwa ini wasiat saya atas nama yang memberikan wasiat. Ya, boleh silahkan seperti itu, tapi tidak melebihi 1/3 daripada harta tinggalan atau tirkah namanya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Ya jelasnya harus dipotong hutang-hutang dulu ya Ibu ya, gitu ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi bahasan kita semakin menarik. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند
فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ibu, Bu, terharu ya. Hati itu terasa syahdu mendengarkan ayat suci Al-Quran jika dibacakan. Apalagi jika kita ikut membaca dan coba untuk menggali apa makna dari ayat yang dibacakan tadi. Ibu sering ngaji? Bu, baca Quran tiap hari enggak? Amin insya Allah. Mudah-mudahan kita yang belum dibiasakan ya. Jadi dibiasakan untuk terus membaca ya. Sehingga nanti kita jadi dekat dengan Al-Quran. Baik, untuk tema ini langsung saja kita dengarkan tausiah dari guru kita nih. Al-Mukarram Ustadz Alfian Hidayat yang nanti akan menyampaikan kepada kita semua. Temanya adalah mengenai anak angkat di dalam Islam. Fadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapal selam tak berkarat. Cakep. Ibu-ibu, bapak-bapak yang jawab salam, mudah-mudahan semuanya selamat dunia dan akhirat. Amin. Bu, Ya. sehat? Alhamdulillah. Kantong sehat? Alhamdulillah. Kalau emang kantongnya sehat, ikan sepat, ikan gabus. Cakep. Supaya hubungan kita semakin erat, minjem dong 100. Iya. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahi fi kulli hinin wa awqat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV dimanapun berada, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Para bapak-bapak yang luar biasa gagahnya, roman-romannya pemuda mulu di sini nih. Cuman umur nggak bisa dibohongin. Jenggot sama rambut udah ketiban bedak. Dan ibu-ibu yang luar biasa semangat dalam menuntut ilmu. Saya doain nih ibu-ibu ya, mudah-mudahan biar duitnya banyak. Amin. Duitnya banyak itu dompet apa nggak bisa disletingin. Iya. Emang apa po sletingnya po? Jebol ya. Dan juga yang saya banggakan dan yang saya hormati yaitu abang kita Bang David Kholik. Bu, kalau lihat beliau dari dulu sampai sekarang roman-romannya kagak ada perubahan pisan ya. Iya. Awet muda banget. Iya. Bener apa bener? Kita doain mudah-mudahan beliau panjang umur. Amin. Sampai nanti umurnya saya punya cicit. Iya. Amin ya robbal alamin. Segenap para hadirin hadirat pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV. Fenomena yang sering terjadi di masyarakat kita yaitu mengenai adopsi anak atau mengangkat anak. Mungkin itu terjadi karena itu sepasang suami istri belum dikasih keturunan.
Berumah tangga udah lama belum dikasih anak. Mungkin juga faktornya karena pengen menolong orang. Kan Bu ya, yang namanya nih sepasang manusia ketika telah menjadi sepasang suami istri, pengen banget buru-buru dapat keturunan ya Po ya. Pengen banget dapat anak. Sebab kenapa? Yang namanya anak di dalam Al-Quran dikatakan zinatul hayati dunia. Anak itu menjadi perhiasan kehidupan dunia. Rumah gede banget rumah, mungkin lantainya sampai 16 kali. Kalau di dalam rumah kagak ada anak, kira-kira sepi apa kagak? Sepi. Tapi rumah tibang sepetakan doangan punya anak 15. Kira-kira rame apa kagak? Lah bukan rame lagi, bingung tidur di mana nih bocah. Iya apa iya? Iya. 4L ya Ustadz rumahnya. Lu lagi gitu. Yang ketemu lu lagi. Bener apa benar? Makanya kita doain buat saudara kita yang mungkin sampai saat ini belum mempunyai keturunan, biar cepat-cepat Allah kasih keturunan. Keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal. Makanya ketika sepasang suami istri belum dikasih keturunan, biasanya dia melakukan yang namanya ngangkat anak. Walaupun Pok nih Bang ya, saya di rumah sering banget ngangkat anak saya. Saya ngangkat anak. Nah itu gendong anak maksudnya Iya, itu. anak dewek. Cuman Bang David yang saya heranin, itu anak saya kalau saya angkat senangnya luar biasa. Tapi kalau saya dudukin ngapa nangis ya? Iya, ya didudukin. Sama berarti ya? Lah iya. Anak Bang David gitu apa kagak? Lah iya sama, apalagi kalau didudukin bapaknya. Apalagi didudukin sama ibu-ibu. Wah, nggak bisa napas dia ngap-ngapan. Bener apa benar? Benar. Cuman yang namanya ngadopsi anak itu diperbolehkan dalam Islam. Tapi kudu tahu aturan-aturannya. Apa aja sih aturan-aturannya? Yaitu jangan menisbahkan anak angkat kepada bapak angkatnya. Ayatnya tadi udah dibacain sama qori'ah kita yang cantik luar biasa. Alhamdulillah. Udu'uhum li'abaihim. Panggillah mereka anak-anak angkat itu dengan nama bapak kandungnya. Enggak boleh. Kita ngangkat anak nih. Itu anak kita jadiin binnya bin kita nih dewek lah. Enggak boleh, haram hukumnya. Apalagi kalau sampai seorang anak dia menasabkan dirinya kepada selain bapak kandungnya. Dalam sabda baginda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang menasabkan kepada selain bapak kandungnya, apa kata baginda Nabi? Laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Berhak mendapat laknat dari Allah dan laknat dari para malaikat dan laknat dari semua manusia. Kadang-kadang ada orang model-model kagak ngakuin bapak kandungnya, ada apa kagak? Banyak yang model begitu. Nih orang model kayak gitu mendapat laknat dari Allah, mendapat laknat dari para malaikat, dan mendapat laknat dari semua manusia. Na'udzubillahi min zalim. Dan selanjutnya apa? Nih kudu waspada, kudu hati-hati. Tadi guru-guru kita udah menyampaikan begitu amat luas mengenai perihal ini. Jangan sampai anak kandung sama anak angkat ujung-ujungnya pada berantem. Gara-gara itu anak angkat dapat warisannya banyak. Dia kenapa dia dapat warisan banyak? Dia bawa pengacara. Ujung-ujungnya anak kandung kagak kebagian pisan. Kebagian di pojokan samping kuburan engkongnya. Kata engkongnya, wah gua kegusur dah ini mah dah. No. Hati-hati. Makanya yang namanya anak angkat itu tidak mendapat waris. Dapatnya wasiat. Wasiat tidak boleh lebih dari seperti 3. Dan yang ketiga harus tahu batasan-batasan mahram. Banyak banget orang tua mengangkat anak perempuan, pas giliran udah gede dikawinin sama babak angkatnya. Banyak apa kagak? Ada. Emang apa lu kawinin? Abisnya Ustadz asal pulang kerja dia yang bukain pintu. Abisnya asal lapar dia yang nyiapin makanan. Pas dilihat-lihat cantik juga nakat gua. Ujung-ujung dikawinin jadi istri angkat ya.
Ini kudu tahu batasan-batasan mahramnya. Jangan sampai nanti dalam hidup dalam satu rumah penuh dengan kemaksiatan. Makanya kita bersyukur kepada Allah yang saat ini kita dikaruniai anak. Jaga anak-anak kita. Tanamkan nilai-nilai agama kepada mereka supaya anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, makasih banyak Ustadz. Silakan Ibu, ada yang mau bertanya? Bapak mungkin? Ibu? Oh Ibu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan Ustadz tentang doa. Doa anak kandung dengan doa anak adopsi, anak angkat begitu. Apakah bisa sama doanya sampai kepada orang tuanya? Doa anak angkat dengan doa anak kandung. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin karena ada hadis ya, kata doa anak yang soleh itu langsung diijabah oleh Allah ya katanya. Nah kalau doa anak angkat sama doa anak kandung ini ada bedanya nggak Ustadz? Silakan Ustadz Fadl. Oke Ibu, terima kasih. Tadi yang nanya siapa namanya Bu? Ibu Titi Solihah. Ibu Titi Solihah. Sebenarnya Ibu Titi tadi nanyanya ke Bang David bukan ke saya. Iya iya. Kan dari sini saya mentokin sono saat gini. Nah, berarti ini pertanyaan dioper-oper dong ya. Nanti saya kemari lagi nih. Bisa aja Ustaz. Mengenai doa anak angkat, kira-kira nyampe kagak ke baba angkatnya gitu ya Pok ya? Empo apa nya ini ya? Nyalanya. Oh, roman-romannya masih gadis. Iya. Gadis tahun 70. Ya 70. Allahu Akbar. Dalam sabda baginda Nabi Muhammad SAW. Barik alaih. Iza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin solihin yad'ulah. Ada 3 amalan yang tidak terputus bagi anak Adam walaupun itu anak Adam sudah meninggal dunia. Yang pertama adalah sodako jariyah. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga anak soleh yang mendoakannya. Di sini menggunakan kata walad yaitu anak. Makanya ketika ada anak yang soleh, baik itu anak kita sendiri, baik itu anak tetangga, baik itu anak asuh, baik itu anak didik, baik pun itu anak saudara kita, itu sampai doanya kepada yang didoakan. Makanya nih kita nih biar jadi anak yang soleh dan solehah, jangan sampai kita lupa ngedoain orang tua kita. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allah Ini roman-romannya baca doa orang tua pakai nada pada lemes amat ya. Tadi ketukar sama ini Ustadz. Allah. Iya. Ya, saya dengerin tadi, lah, ini kayaknya keder ini ya Mak. Kenapa doa buat orang tua nyambungnya ke tibil guru. Iya giran doa aja pada keder. Pas nadanya sama tadi. Pas giran nyanyi aja pada apal banget nih, coba nih. Coba, bila ingin melihat ikan, tenangkan dulu airnya. Kenceng banget pas nyanyi mah tuh. Allah. Ada Bang David. Ya, baik Ustadz, makasih banyak ya Ustadz ya ilmunya hari ini. Jadi udah jelas ya Bu ya. Doanya semua dikabulkan insya Allah ya. Apalagi namanya orang tua kan ada orang tua kandung, ada juga orang tua ideologis, misalnya orang tua angkat atau juga guru. Itu orang tua kita juga tuh Bu ya. Insya Allah. Baik. Kita abis ini mau ngaji bareng, baca Quran bareng, belajar baca Quran bareng bersama dengan guru kita Kiai Munawir Ngacir. Apa Bu? Kiai Munawir? Ngacir. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Di mana? Di Cahaya Hati Indonesia. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib
Assalamualaikum. Ibu bapak saya pantun boleh? Ke kampung Melayu beli gula pasir. Kita ngaji yuk. Ayo sama Kiai Munawir ngacir. Usia makin berkurang, dosa makin bertambah, waktu habis percuma hanya untuk dunia. Siang kau cari nafkah, malam kau menghitungnya, akhirat engkau lupakan, tak pernah menyembah Allah. Sungguh kau manusia yang rugi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allah. Amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga para pemirsa dan juga yang ada di Masjid Baru Ulum. ya kira-kira begitu. Insya Allah mudah-mudahan hidupnya Mur. matanya enggak Mur. rambutnya enggak Bur. enggak cepat masuk Kubur. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita sampaikan ke hariban junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa dan juga yang ada di masjid, insya Allah mudah-mudahan kita selalu mendapatkan syafaatul uzmah nanti di yaumul akhirah. Amin. Ya Robbal Alamin. Ya Robbal Alamin. Bu, Ya. ini ngajinya yang keras apa yang lembek? Yang keras. Pak, Ya. Pak, Ya. ini ngajinya yang lama apa yang sebentar? Bapaknya minta yang lama, ibunya minta yang keras. Alhamdulillah. Saya Munawir Ngacir tidak sendirian. Saya ditemani oleh bintang tamu kita yang luar biasa. Profesor Dr. Kiai Haji David Khalil. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar Maha daramang. Pangestu. Pangestu. Abdi teh tiasa Sunda atunya. Iya, mun. Abdi salentik-salentik. Oh, itu. Namina teh saha? Abdi. Munawir Ngacir. Oh, iya. Yang sarua Abdi di dia. Oh iya. Apa arti? Ngerti apa orang? Cuman taunya itu doang gua. Nah kita nggak berdua, Bang. Allah, ya. Kita nggak berdua. Kita nggak berdua. Iya, nggak berdua. Kita nggak berdua, Bu. Iya, sama siapa? Saya ditemani. Sama siapa? Nggak berdua saya. Iya, tahu. Saya sabar dulu ya. Iya, tanya dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya Allah, salamnya luar 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 biasa. biasa. What's your name? Suraya. Ngerti bahasa Inggris? Ngerti coba. Suraya. Suraya namanya. Berarti orang Sunda. Iya benar. Suraya kalau orang Jawa kan Suroyo. Suroyo. Cowok itu mah Suroyo. Alhamdulillah, Bu. Dari majelis mana, Bu? Dari Majlis MTIP Puspitek. MTIT Susah bener Puspitek. sih disebutin ya. Iya, sebut NTITEK. Ya itulah pokoknya. Majlis Taklim Ibu-ibu Puspitek. Oh, majelis taklim. Nah, ibu-ibu. Bu Soraya. Soraya apa Suraya? Suraya. Sebelum kita ngaji bareng-bareng dengan pemirsa, saya kepingin dibacain dulu ya. Surah Ar-Rahman ayat 74. Understand? Yes. Silakan, Bu. Yes. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. فبأي آلاء ربك
ربكما تكذبان Allah. متكئين على رفرف خضر وأبقري حسان Allah. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Suaranya luar biasa, cakep, bingit ya Bu ya. Masya Allah, bingit Alhamdulillah. ya. Kalau begini punya ibu begini, Iya, kalau bacanya cakep begini, Masya Allah. kalau belum mati jangan dikubur. Lah iya. Ya belum mati jangan dikubur. Lah iya kan benar. Ya benar. Nah, pemirsa, sebelum kita ngaji bareng-bareng, saya punya nada nih. Ya. Mama, satu dua tiga. Ikutin. Mama, 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 mama. Papa, Cakep nih, tumben baru kali ini nih, bapak-bapak kompak. Kompak, luar biasa, Masya Allah. Udah pada makan ya? Udah. Alhamdulillah. Ada yang nambah lagi tadi. Nah pemirsa, mari kita baca bersama-sama Ayo. surah Ar-Rahman ayat 75 dan 76. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 1, 2, 3. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Oke, kalau saya mau coba nenek-nenek yang pakai kacamata. Nah, kacamata semua ini yang mana? Itu sebetulnya suami paling nggak suka kalau istrinya pakai kacamata. Kenapa emang? Lah kalau bangun tidur nyari kacamata. Oh iya ya. Ayo coba, Iya, coba. Ibu silakan ya Ibu, izin ya. Nama ya silakan Ibu dibaca. Fabi ayyi ala. 1, 2, 3. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Alhamdulillah. Silakan yang walaupun terbata-bata ya. Yang ya daripada keramik-keramik kan mending sebata-bata ya. Oh iya ya. Iya. Oke. 30 gitu. Coba Grogi. Bapak. Iya. Kayongnya udah siap banget. Ya. Silakan, Pak. Oke. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini baru sekali, baru dikasih contoh Kali. Bagaimana berkali-kali jadi ya nggak? Iya. Alhamdulillah. Nah, coba yang ini agak kumisan coba, jangan kumisan. Itu bukan agak lagi emang kumisan itu mah. Coba Babe. Pak. Ambil nge sing kacamata. Nah, Ayo, silakan. Nah, Bang David, nah yang kacamata. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Alhamdulillah. Nah, makanya kalau sudah muda, suaranya ditarik ya. Sudah muda. Biar nggak terbata-bata. Maksudnya apa sudah muda? Pabiai, begitu. Gitu. Jadi satu napas ya, satu nafas. Nah pemirsa, Bang David, sini dulu Bang David. Siap, Kiai. Nih pemirsa yang ada di rumah, perhatikan saya ngaji bareng-bareng ya. Pertama huruf apa Bu? Huruf apa Bu? Pak. Ini pa apa fa? Fa. Ini harus hamas. You know hamas? Hamas gimana? Jadi ada anginnya. Coba Kiai, gimana Kiai? Fa, fi, fu, faf. Fa, fi, fu, faf. Fani, faf. Fani, faf. Tangannya diangkat semuanya. Fani, faf. Fani, faf. Fa, fani, fa. Fani, fa. Kalau apa lupa nadanya di rumah, panggil papahnya aja. Papa, begitu ya Bu ya. Sambil goreng tempe, begitu ya.
Nah di sini hamas. Kemudian ba, ini kalau misalkan di dalam makhorijul huruf, makhorijul huruf, keluarnya huruf. Ini safatain, itu ada tempatnya di bib, bib. Jangan warwir. Ya Allah. Terus kemudian di sini ada hamzah. Habis ba namanya Hamzah apa alif nih? Hamzah apa alif? Hamzah. Ini pertama ngomongnya jawabnya kenceng. Ya. Yang kedua pelan. Aku salah ya enggak? Ya Allah. Ini masalahnya apa? Di dalam sifatul huruf ini menjadi tawasud. Understand? Bukan tawasud. Sidah. Sidah hurufnya ada dalam baju di toko Atika. 1, 2, 3. Baju di toko Atika. Itu namanya sifat huruf yang namanya sid. Ini mau ngomong kenceng takut salah. Ya Allah. Makanya ditekan. Makanya kalau hamzah a itu enggak ada nafasnya. A, I, U, A. Tuh 2, 3. A, I, U, A. Ani, A. Ani, A. Ani, A. Ani, A. Nah pemirsa, tadi Bu Suraya. Tadi Bu Suraya. Ketika membaca wa'abaqori. Nih. Ainnya kalau di makhorijul huruf itu namanya halqi. Di tenggorok. Itu kalau makhorijul huruf. Kalau misalkan di dalam sifatul huruf namanya tawasud. Huruf tawasud itu ada lim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf tawasud. Lin Umar. Lil Umar. Understand? Ini di sini ain ya. Ain. Coba bareng. Ain. Bu Soraya jangan ketawa. Ketawa kenceng nggak apa-apa ya. Di rumah kan nggak pernah ketawa ya Bu ya. Banyak kerjaan ya nggak? Cuciannya banyak tahu saya. Nah kemudian di sini nih saya acak karena biar zauknya, kalau bahasa ilmu nahwu sorobnya zauknya, jadi langsung ke hukum kemana-mana ya. Jadi di sini ada namanya ala rofin. Ini di sini ada tanwin ketemu kho. Pak. Ya. Pak. Ini bapak-bapak ditanya, diem baik, tapi matanya melotot. Kalau tanwin ketemu kho itu dibaca izhar. Saya mengutip di dalam kitab Hidayatus Sibyan yang dikarang oleh Said Adhan Al-Hadromi. Beliau mengatakan begini, wadhir laza hamzin wa ha'in ha'i wal anisum mal ghanisum mal kha kasetnya habis. Ini di sini ada huruf kha, tanwin ketemu Kho. Ini termasuk huruf apa? Kalau di huruf izhar. Izharnya izhar apa? Halqi, tenggorok. Kho, khi, khu, khoh. Tuh 2, 3. Kho, khi, khu, khoh. Coba Bu Soraya. Kho, khi, khu, khoh. Mantap, ada febranya. Ada febra, kalau nyanyi kan ada febranya ya. Kalau misalkan Tuhan, begitu kan, ada febranya. Lah kalau ngaji nggak pakai seni nggak enak ya Bu ya. Lah ngaji kalau nggak pakai seni kagak enak. Pengen tahu ngaji nggak pakai seni? Gimana? Nih contohnya, Gimana? ngaji nggak pakai seni. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Enak apa enggak? Lah ya kagak enak. Jangankan Al-Quran, kalau nyanyi nggak pakai seni juga nggak enak kan? Contohnya, nyanyi nggak pakai seni. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Enak apa enggak? Enggak. Lah ya kagak enak. Tapi kalau pakai seni, wah enak. Balonku ada 5. Ya kan? Ini nyanyi Bang Haji ya? minjam dulu ya Allah. Tuh, kalau nyanyi karena apa? Nabi mengatakan zayyinul Quran bi aswatikum. Baca Quran pakai seni ya. Insya Allah. Nah, kesimpulannya ketika kita membaca Al-Quran pertama harus kuasain makhrajul huruf dan juga sifatul huruf ya. Kalau sudah itu nanti tinggal hukum di dalam bacaan itu. Karena apa? Allah menjelaskan warattilil Qur'ana tartila, baca Quran kudu tartil. Nah, makanya kalau sudah baca tartil kudu habis itu baca doa. Coba tangannya diangkat semuanya, baca doa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Iseng banget ya Kiai ya Bu ya. Sempat-sempatnya ngerjain orang. Dasar. Makasih banyak Kiai ilmunya ya. Ibu-ibu terima kasih. Pemirsa di rumah juga terima kasih. Setelah ini kita akan berdoa bersama dengan guru-guru kita. Buat Anda yang punya masalah, ayo itu juga kita mendoakan juga, ikut mendoakan juga saudara-saudara kita yang saat ini ada kesulitan, yang ada di seluruh Indonesia. Dan juga saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Salatan ta'dilu salawatil musallin alaih. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya Allah ya Rabb kami semuanya hadir di majlis yang mulia ini ya Rabb, bersimpuh di hadapan-Mu, memohon kepadamu ya Rabb. Ampuni dosa-dosa kami ya Rabb, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa para pemimpin-pemimpin kami ya Rabb. Ya Allah ya Rabb kami memohon pada kesempatan kali ini ya Rabb, datangkan hajat kebutuhan kami ya Rabb. Datangkan hajat kebutuhan kami ya Rabb. Dan kami ke sini membawa berbagai macam penyakit, sembuhkan segala macam penyakit kami ya Rabb. Penyakit zahir, penyakit batin, penyakit hati dan penyakit-penyakit lainnya ya Rabb, yang saat ini berada dalam diri kami ya Rabb. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbi habli minas salihin, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل جمعتنا جمعة مبروكا مرزوقا مغفورا وتفرقنا من بعده تفرقا
تفرقا معصوما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga doa yang tadi kita panjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kesulitan kita diangkat, yang sehat diberikan kesehatan terus oleh Allah, yang sakit diangkat penyakitnya, dan juga rumah tangga kita diberikan kebaikan keberkahan sehingga nanti insya Allah kelak kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Saya David Halik undur diri, semoga apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa azghil zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa azghil zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa